Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat rekan-rekan direksi dari Perumnas dan Adikarya. Saya akan mulai dengan Perumnas dulu. Ya. Ini Perumnas ini adalah perusahaan yang menarik, Pak. Ya, visinya mulia, tetapi perusahaan ini menghadapi masalah hutang dan masalah ekses inventory yang luar biasa. Ini yang mengganggu likuiditas perusahaan. Ya. Tetapi kemudian yang menarik adalah ketika memasang target RKAP, Bapak memasang penjualan 2023 besar 2,61 triliun, 2024 3,82 triliun, dan seterusnya sampai 2025 5,14 triliun. Angka ini sangat fantastis. Pertumbuhannya, kumulatif annual growth rate-nya itu di 32,1%. Sementara penjualan Bapak sendiri sebelum COVID hanya di kisaran kurang dari 2 triliun. Jadi asumsi mencapai angka-angka ini dari mana, Pak? Kami berharap angka-angka ini bukan angka-angka yang turun dari langit, Pak. Karena ini akan sangat berbahaya kalau angka-angka ini turun dari langit. Kemudian di slide ke-13, Pak. Di situ dikatakan ya bahwa aset Bapak adalah hanya 7,45 triliun, di mana inventorinya sebesar 5,09 triliun. Ini inventory ini jenisnya apa? Apakah inventory rumah jadi, rumah setengah jadi, land bank, tanah, atau apa? Kalau bentuknya adalah rumah jadi, kenapa belum laku? Di sini Bapak paparkan, ada katanya di sini masalah likuiditas katanya dari masyarakat. Nah, estimasinya apakah rumah ini akan laku? Karena ini nanti kaitannya dengan PMN. Bapak kemudian mengajukan pada slide keempat tentang executive summary, PNM sebesar 1,568 triliun. Yang digunakan, kalau kita rinci lebih lanjut, adalah untuk menyelesaikan rumah tapak sebesar 1,075 triliun dan rumah susun sebesar 0,49 triliun. Ini saya jadi bingung, Pak. Punya inventory segede ini perlu PNM untuk menyelesaikan rumah tapak maupun rumah susun. Jadi logiknya ada di mana? Ya, dan apakah kalau PMN ini disetujui, apakah memang inventorinya bisa turun? Dan kalau turun, di level berapa turunnya? Dan pada tingkat keyakinan berapa persen? Bapak berani menyatakan bahwa kalau ini disetujui, maka inventory bisa turun sekian persen. Nah, yang menarik di slide ke-13, Bapak menyatakan bahwa year to date Mei 2022 adalah sebesar 247 miliar. Angka ini Bapak klaim naik 177% dari tahun lalu. Tetapi kalau kita lihat, angka ini sekaligus hanya 15% dari RKAP Bapak, padahal sudah sampai bulan Mei. Ini jauh sekali dari target. Apa penyebabnya? Apakah memang rumah-rumah Perumnas nggak laku? Atau ada apa ini? Ini agak aneh. Dan terakhir di slide ke-13, Pak, rencana pembayaran kewajiban jangka pendek Bapak yang luar biasa besar, sebesar 4,09 triliun,
mengakibatkan debt to equity ratio-nya ini 17,85 kali, ya. Padahal kas Bapak as of now hanya 74 miliar. Ini kok agak enggak sinkron ya angka-angka ini ya. Jadi sebelum persetujuan mengenai penyertaan modal negara kami bisa bahas lebih lanjut, saya minta klarifikasi terhadap angka-angka ini yang sangat membingungkan, Pak. Ya, ada banyak yang perlu elaborasi dan penjelasan lebih lanjut untuk Perumnas. Ya. Mengenai adikarya membutuhkan PNM sebesar 1,976 triliun, Pak ya. Nah, ini juga menarik Pak Entus. Ya. Saya ingat namanya Pak Entus karena Entus adalah nama Bupati Tegal almarhum teman saya, Pak. Galang Entus ya. Saya berasal dari Tegal, Pak. Ya, Bapak mengajukan hampir 2T, Pak. Tanpa ada laporan keuangan. How can it be, Pak? Tidak ada laporan keuangan yang disajikan di sini. Padahal ini dokumen yang nantinya menjadi dasar bagi kami di Komisi 6 untuk mempertimbangkan pembahasan lebih lanjut. Sehingga mohon laporan keuangan 2021 untuk dilengkapi, Pak. Ya. Dan yang menarik adalah tadi Bapak katakan, ini adalah public listed company dengan 51% kepemilikan saham pemerintah dan 49% adalah saham publik. Sehingga kalau memang ada PNM dari pemerintah, penyertaan modal negara, maka harus diimbangi dengan masuknya dana publik supaya komposisi sahamnya tetap, ya. Tetapi kita harus hati-hati sekali, Pak, bahwa kebutuhan dana publik juga kira-kira angkanya dekat situlah, karena 49 dengan 51 mendekati 2 triliun, ya. Di tengah situasi yang seperti ini, kita perlu belajar dari apa yang terjadi di WSKT, Pak ya. Pada bulan Desember 2021, Januari 2022, ini juga melakukan right issue dengan target pendapatan sebesar 1,95 triliun, berarti more or less the same, tetapi ternyata dana yang diserap masyarakat hanya 79%-nya saja, atau hanya sebesar 1,54 triliun. Ya. Dan celakanya adalah Bapak akan melakukan right issue sekarang sesudah itu terjadi, di mana harga saham WSKT turun terus, ya, dari sejak right issue sampai sekarang, sehingga ini akan memberikan satu ketakutan traumatik bagi masyarakat untuk berani masuk ke perusahaan-perusahaan karya. Ini perlu dipikirkan, Pak. Kira-kira skenario-nya seperti apa? Kan tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa ya kalau dapatnya sedikit ya sahamnya pemerintah naik. Kan bukan itu sasarannya, Pak. Ya, tapi perlu satu strategi yang tepat supaya timing juga harus tepat supaya penggalangan dana masyarakat ini benar-benar optimal. Ya. Kemudian apakah seluruh proyek-proyeknya ADI memang financially not visible, walaupun economically visible, sehingga membutuhkan PNM? Ya, karena dari sini kan bisa dipetani, Pak, mana yang financially and economically visible, kan bisa dengan mudah ini bisa mengenerate satu revenue yang nantinya bisa memperbaiki kondisi keuangan Bapak. Kalau kita lihat dari sisi keuangan, laporan lengkapnya tidak ada, tapi saya coba petani, debt to equity ratio Bapak juga tinggi, Pak. 6,28 kali. Kewajiban jangka pendeknya 32 triliun. Dan kewajiban jangka panjangnya sedikit, hanya 2,9 triliun. Nah, bagaimana waktu Desember kemarin, ya ini saya baca soalnya di laporan Q3 2021,
waktu Desember kemarin Bapak mengatasi kebutuhan dana seperti ini gimana caranya Pak? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.